قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita jumlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kita bersyukur dengan lisan, dengan selalu berzikir dan kemudian menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan hati meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan. Kemudian dengan anggota badan kita jadikan kenikmatan-kenikmatan ini sebagai motivasi agar kita selalu semakin bertakwa dan semakin rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh juhud. Ya. Karena niat itu maknanya adalah al-azmu. Niat itu maknanya adalah al-azmu, tekad. Artinya niat itu butuh tekad. Maka perkataan seorang yang penting sudah niat kemudian dia tidak bertekad dan tidak berusaha itu salah. Ya. Berniat artinya dia harus bertekad. Maka kita harus tekadkan hati dan diri kita ya, agar selalu ya, bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada halaman ke-13 dari kitabnya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Kitab Min Ma'alimit Tauhid, di antara pondasi-pondasi penting tauhid. Kita telah sampai pada keutamaan tauhid yang keenam, bahwa tauhid itu selalu selaras dengan akal dan fitrah manusia. Ya. Tauhid itu selalu selaras dengan akal dan fitrah manusia. Bahkan para ulama mengatakan fitrah itu ya tauhid itu sendiri. Ya, fitrah itu adalah tauhid itu sendiri. Taib. Qala Syekh Al-Muallif hafizahullahu ta'ala, qala muwahhidul jahiliyah. Ya, berkata seorang yang bertauhid di kalangan orang-orang jahiliyah. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, manusia dalam keadaan jahiliyah, dalam kebodohan. Tapi ada dari mereka yang masih di atas fitrah. Ya, yang masih di atas fitrah. Contohnya adalah Waraqah bin Naufal dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Zaid bin Amr ibn Nufail. Ya, Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau ini seorang yang berada di atas tauhid ketika manusia dalam kebodohan, dalam masa jahiliyah. Zaid bin Amr ini beliau meninggal sebelum bi'tsah, sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi.
Ya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi, beliau sudah meninggal 5 tahun sebelum itu ya. Tapi Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahidah. Zaid bin Amr nanti pada hari kiamat dibangkitkan sebagai satu umat ya. Seorang diri tapi disebut umat karena apa yang ada dalam hati beliau dari kejernihan dari kesyirikan. Beliau adalah bapaknya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini salah satu dari 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga ya, tanpa adab dan tanpa hisab gitu ya. Beliau mengatakan hina faraqa dina qaumihi, beliau mengatakan ketika dia memisahkan diri dari agama kaumnya saat itu ya, kesyirikan. Arabban wahidan am alfa rabbin adinu idza taqassamatil umuru, apakah satu Tuhan atau Tuhan yang banyak yang aku beragama dengannya ketika sedang banyak perkara, maksudnya ketika sedang banyak masalah. Ketika sedang banyak masalah, aku berdoa kepada satu Rabb atau kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Azaltul Lata wal Uzza jami'an, kadzalika yaf'alul jalidus saburu. Aku telah menyingkirkan, aku telah menyendiri dari Lata dan Uzza. Artinya aku tidak mau menyembah Lata dan Uzza. Kadzalika yaf'alul jalidus saburu, dan itu pula yang akan dilakukan oleh seorang yang sangat sabar. Kenapa orang yang meninggalkan menyembah Lata dan Uzza disebut sangat sabar? Karena saat itu manusia semuanya menyembah berhala gitu ya, menyembah berhala. Maka orang yang tidak menyembah berhala-berhala tersebut akan dikucilkan oleh kaumnya. Makanya disebut dengan al-jalidus sabur. Fala Uzza adinu wala ibnataiha wala sanamai bani Amrin adiru. Maka aku tidak menyembah Uzza, juga tidak menyembah 2 anaknya. Dan aku juga tidak menyembah 2 patung milik Bani Amr ya. Dan aku juga tidak menyembah 2 patung milik Bani Amr. Ini tatkala Rasulullah SAW belum diutus menjadi nabi, masih dalam kejahilian, kebodohan saat itu manusia. Beliau juga mengatakan beliau juga wa kana ya'ibu ala quraisyin dabaihahum. Beliau mencela sembelihan-sembelihannya orang-orang Quraisy. Sesajian-sesajiannya orang-orang Quraisy dicela sama beliau dengan perkataannya, asyatu khalaqahallahu wa anzala laha minas sama'il ma'a wa ambata laha minal ardi thumma tadbahunaha ala ghairi ismillah inkaran lidzalik wa i'dhaman lahu. Kambing ya, yang Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya, dan air yang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya dari langit, kemudian dengannya Allah tumbuhkan tumbuhan, Allah hidupkan bumi ya. Kemudian kalian sembelih kambing tadi untuk ya, selain Allah, dengan menyebut nama selain Allah. Pertanyaan ingkari, soal ingkari, untuk mengingkari perbuatan orang-orang Quraisy, untuk mengingkari perbuatan orang-orang Quraisy. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala melanjutkan, falaisa fil uquli abyanu wala ajla min ma'rifatiha, maka tidak ada satu hal yang paling jelas ya untuk diketahui oleh akal kecuali tentang maha sempurnanya pencipta alam semesta ini. Gak ada yang bisa dipahami dengan sangat jelas oleh akal manusia
kecuali bahwa pencipta alam sempurna, pencipta alam semesta ini maha sempurna. Dan maha suci pencipta alam semesta ini dari aib-aib serta kekurangan-kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari seluruh kekurangan dan aib. Wa ifraduhu wahdahu bidzulli wal khudu'. Dan patutnya ya, ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ifraduhu, dan diesakannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bidzulli wal khudu', dengan dzul, ya, merendahkan diri dan patuh. Wal khudu', artinya rendah diri dan patuh itu hanya patut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya zat yang tunggal yang patut untuk kita tujukan, ya, rasa rendah diri kita dan rasa tunduk kita. Gitu. Wa ja'atir rusul bitadhkirati bihadhil ma'rifati wa tafsiliha. Ya, para rasul itu datang demi mengingatkan manusia, mengingatkan umat manusia terhadap hal tersebut. Ya. Umat para rasul, dari rasul paling pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus itu untuk mengingatkan manusia tentang hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar, satu-satunya zat yang berhak untuk kita tujukan dzul kita, rendah diri kita, wal khudu', tunduk kita. Fa husnut tauhid wa qubhus syirki mustaqirrun fil uquli wal fitar. Maka indahnya tauhid, buruknya kesyirikan itu terpatri di dalam akal dan fitrah manusia. Ya. Akal yang sehat, fitrah yang selamat pasti akan mengatakan tauhid itu indah, syirik itu buruk. Kalau ada orang yang mengatakan tauhid itu buruk, radikal, syirik itu indah, maka akal dan fitrahnya tidak lagi sehat, tidak lagi berada pada asalnya. Ma'lumun liman kana lahu qalbun hayyun wa aqlun salimun wa fitratun sahihah. Dan hal ini akan diketahui, akan diakui, ya, oleh orang-orang yang memiliki hati yang masih bersih, akal yang sehat dan fitrah yang masih selamat. Ya. Bagaimana mungkin akal akan menerima, ya, Tuhan sang pencipta kita disekutukan dalam hal ibadah? Ya. Ya. Antum jadi, atau kita jadi misalnya direktur di sebuah perusahaan, ada karyawan kita yang loyal sama kita, ternyata sangat loyal juga sama musuh kita. Ya. Sakit hati, sakit hati. Kamu loyal sama saya, tapi kamu juga loyal sama musuh saya, gitu ya. Apalagi Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kita, yang telah mengatur segala urusan kita, lalu kemudian seorang makhluk, ya, menyembahnya kepada selain Allah, mintanya kepada selain Allah. Saya hidupi kamu kok mintanya sama, bukan sama saya, kan begitu. Maka ini merupakan zulmun azim. Makanya patut sekali kalau syirik itu dibilang zulmun azim, kezaliman yang sangat besar.
kezaliman yang sangat besar. Kata Luqmanul Hakim, inna syirka la dzulmun azim. Taib. Jadi tauhid itu selalu berjalan selaras dengan akal dan fitrah yang masih selamat dan lurus. Tidak akan bertentangan antara akal dan tauhid. Tidak akan bertentangan antara fitrah dengan tauhid. Ya. Itu kaidahnya. Kalau akal kita bertentangan dengan tauhid, yang salah bukan tauhidnya, tapi akal kita. Cek kembali akal kita. Gitu ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Al-amru sabi', ya. Fadilah keutamaan tauhid yang ketujuh. Min khasa'is tauhid anna tauhid huwa ar-rabitatul haqiqiyah al-baqiyah al-mustamirrah fid dunya wal akhirah. Ya, tauhid merupakan ikatan, ya, yang sesungguhnya, yang hakiki, yang akan kekal dan terus menerus, ya, ada di dunia maupun di akhirat. Ya. Satu-satunya ikatan yang akan kekal abadi selamanya adalah ikatan dalam tauhid. Ya. Ikatan dalam tauhid. Wala yujadu rabitatun bainan nasi itlaqan mithlu rabitatit tauhid. Tidak ada satu ikatan pun di muka bumi ini yang sekekal ikatan tauhid. Tidak ada satupun ikatan di muka bumi ini yang lebih kekal daripada ikatan tauhid. Persahabatan, keluarga, istri, ya, ikatan pernikahan, ikatan anak bapak, ikatan persahabatan, ikatan persatuan, ikatan hizbiyah tertentu tidak akan kekal. Karena yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya. Nanti semuanya masing-masing akan memikirkan masalahnya sendiri-sendiri, kecuali ikatan tauhid. Ikatan yang akan kekal abadi sampai akhirat nanti adalah ikatan tauhid. Lianna hadhihi ar-rabitata allati baina ahli at-tauhid wal iman rabitatun baqiyatun mustamirratun daimah fid dunya wal akhirah. Karena ikatan tauhid ini akan kekal abadi selamanya. Ikatan yang dibangun di atas tauhid dan keimanan adalah satu-satunya ikatan yang akan kekal abadi dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla, para sahabat, orang-orang yang saling bersahabat, orang-orang yang saling berkawan, orang-orang yang memiliki ikatan. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari itu mereka saling bermusuhan. Ya, terlebih sekarang tenar, saya punya bestie non muslim gitu ya, atau nikah dengan non muslim, bangga. Nanti pada hari kiamat musuh-musuhan mereka. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang akan tetap pada ikatan mereka. Wa qala fi ayatin ukhra wa taqatta'at bihimul asbab, saling terputus bihimul asbab. Apa? Ai al-alaiq was-silat, hubungan, ya, itu saling terputus nanti pada hari kiamat. Hubungan saling terputus. Fa kullu silatin munqati'ah, setiap hubungan akan terputus. Wa kullu hubbin dhahibah, dan setiap cinta akan pergi. Wa kullu tawasulin zail, ya, setiap hubungan akan hilang sirna.
illa al-hubba was-silata wat-tawasula fit tauhid wal iman billahi azza wa jalla, kecuali hubungan dan cinta yang dibangun di atas tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kekal abadi. Maka kaidahnya adalah fama kana lillahi dama wattasal. Segala sesuatu yang dibangun karena Allah itu pasti akan kekal dan terus tersambung. Ya. Wa ma kana li ghairihi inqata'a wanfasal. Segala sesuatu yang dibangun bukan karena Allah maka akan sirna dan akan terputus. Sya'a am aba, rela maupun tidak rela, akan terputus. Famahma kanatir rabitatu qawiyatan, walaupun sekuat apa ikatan tersebut. Wa mahma kanatis silatu amiqatan, sedalam apa hubungan tersebut. Satantahi imma fid dunya wa imma fil akhirah. Semuanya akan habis, akan hilang. Baik hilangnya itu ketika di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Ataupun di akhirat nanti. Qat'an, pasti. Pasti. Semua hubungan, sedalam apapun hubungan itu. Semua cinta, sedalam apapun cinta itu. Semua ikatan, sekuat apapun ikatan tersebut, tiap minggu kumpul, semuanya akan habis, sirna. Pasti. Illa silatal lati takunu ala tauhidillah, kecuali hubungan yang dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnil imani bihi, dan bagusnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baiknya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi silatun daimatun mustamirrah, ini adalah ikatan yang akan kekal abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya agama Islam adalah agama yang indah. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jauhkan, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa? Dengan tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengabarkan cinta kalian itu akan habis, akan tandas dengan matinya kalian kalau kalian tidak bertauhid. Kalau kalian tidak menjaga keluarga kalian, sudah. Sebagus apapun, sedalam apapun cinta yang kalian bangun, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Sebaik apapun didikan antum, didikan kita terhadap anak-anak kita, tidak akan manfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak ada bermanfaat anak dan harta dan anak, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang selamat. Oleh karenanya wajib kita tanamkan tauhid ini di dalam keluarga kita, di dalam hati orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita tanamkan. Kita mencintai murid kita karena Allah, wajib kita tanamkan tauhid dalam hati mereka. Kita mencintai saudara kita karena Allah, maka wajib kita tanamkan tauhid. Kita ingin bersama sampai surga nanti, bersama tetangga kita, bersama keluarga kita, orang tua kita, nenek kakek kita, maka wajib kita tanamkan tauhid
dalam hati mereka. Karena hanya tauhid satu-satunya ikatan yang akan mengikat kita semua nanti di hari kiamat. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Al-amru tsamin, perkara yang ke-8. Min khasaisit tauhid salamatu masdarihi. Di antara keutamaan tauhid adalah salamatu masdarihi. Keselamatan sumbernya. Maka tauhid yang diambil dari sumber yang sudah keruh, yang sudah dipenuhi dengan syubhat, yang tidak diambil dari Al-Quran Sunnah, bukan tauhid yang benar. Kita ingin tahu tauhid yang benar seperti apa? Kalau diambil dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas. Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, manusia kaum muslimin yang hidup saat itu, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, dan setelahnya yakni tabi'ut tabi'in. Oleh karenanya di antara kekhususan tauhid adalah sumbernya yang selamat dari segala kotoran. Selamat dari segala kotoran. Fahuwa ma'khudun min mu'inin atau min ma'inin 'adzbin. Maka tauhid itu diambil dari sumbernya yang masih jernih. Wa mauridin zulalin, sama maknanya, ya, sumber yang masih bersih, masih jernih, ya, masih jernih. Mustamaddun min kitabillahi dzil jalal, diambil dari Al-Quran, ya, kitab Allah dzil jalal, dzil azamah, ya, yang maha agung. Wa min sunnati rasulih salawatullah wa salamuhu alaih, dan diambil dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa hadza janibun sayati tafsiluhu. Yang mana beliau adalah seorang rasul yang tidak pernah keluar dari lisan beliau satupun dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, segala ucapan yang beliau yang keluar dari lisan yang mulia beliau itu pasti, ya, tidak mungkin dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita bahas secara rinci nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Al-amru tasi', alhamdulillah, semoga kita selesai. Perkara yang ke-9, min khasaisit tauhid ats-tsabatu wal hifdzu. Di antara kekhususan tauhid adalah ats-tsabatu wal hifdzu, teguhnya tauhid ini dan terjaganya tauhid ini. Ya. Tauhid itu pasti teguh. Ya. Orang yang punya tauhid yang kuat dalam hatinya, dia tidak akan goyah, ya, oleh wasawisis syaitan. Ya. Makanya ketika iblis la'natullah alaih bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, iblis mengistisna, memberikan pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah.
hamba-hambamu yang mukhlis, gitu ya. Aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Mukhlis siapa? Bertauhid. Tidak akan mukhlis orang yang tidak bertauhid. Ya. Wal hifz, dan terjaganya tauhid ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala takaffala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin, ya, sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin sendiri bihifdhi hadat tauhid, akan menjaga tauhid ini, wa hifdhi hadat din wa baqa'ih, dan akan menjaga agama ini, ya, agar agama ini tetap ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah zat yang telah mengutus para rasulnya dengan hidayah, wa dinil haq, dan agama yang hak, yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Apa tujuan Allah mengutus para rasul dengan membawa agama ini? Agar agama ini lebih unggul daripada agama-agama yang lain. Liyudhhirahu, agar menjadikan agama Islam unggul, 'ala ad-dini kullih, daripada agama-agama yang lain. Maka orang yang menganggap semua agama sama, dia telah mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dia telah mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ini, ya. Agama Islam Allah takdirkan secara takdir kauni dan takdir syar'i menjadi agama yang lebih unggul di antara agama-agama yang lain, ya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun, ya. Biarpun orang-orang musyrik membencinya, dan pasti dibenci, pasti dibenci sampai akhir zaman. Gak usah ngomong akhir zaman yang jauh dari zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, ya, orang yang bertauhid dibenci. Ya, betapa banyak usaha mereka untuk mematikan tauhid ini, usaha mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usaha mereka supaya tidak mendengarkan Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an ini, walghaw fihi, buat keributan supaya kalian bisa menang. Ya. Sampai sekarang sama. Antum lihat orang yang selalu menentang kebenaran, ketika mereka kalah mereka akan membuat keributan. Keributan yang paling terkenal klise apa? Radikal, Wahabi. Terus itu digaungkan oleh mereka. Buat keributan supaya kalian menang. Ya, supaya kalian menang. Dan itu selalu dilakukan oleh orang-orang yang menentang kebenaran. Bukan hanya orang kafir saja. Orang-orang yang menentang kebenaran selalu begitu. Walghaw fihi la'allakum taghlibun, buat keributan supaya kalian menang. Wa qala jalla jalaluhu innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan membantu orang-orang yang beriman. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, tugas kami adalah menolong orang-orang yang beriman. Jadi jangan takut orang-orang yang beriman, jangan takut dalam mendakwahkan tauhid, ya. Keluarganya Ammar bin Yasir
bagaimana disiksa semuanya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, sabron ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Bilal ibn Rabah, sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak lepas dari siksaan orang-orang musyrik, pasti dibenci. Pasti dibenci. Antum dakwah kepada tauhid, imma dituduh radikal wahabi, ini paling ringannya. Wa imma antum diusir, wa imma disiksa sampai dibunuh. Ini adalah khalas hal yang biasa, karena musuh tauhid selalu kesyirikan, ya. Musuh sunnah selalu kebid'ahan. Wa qala azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Allah menjamin bahwa Allah yang akan menjaga agama ini. Artinya orang-orang yang berdakwah di atas agama ini dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, pasti. Maka pahalanya imma dia dapatkan di dunia, kalau enggak nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Al-amrul ashir, perkara yang ke-10, min khasaisit tauhid istimaluhu ala thimarin kathirin wa fadaila adidatin wa atharin mutanawwi'atin fid dunya wal akhirah. Di antara kekhususan tauhid ini akan membuahkan hasil yang sangat manis dan sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sayatil hadithu an syai'in minha fi tamami hadzal mawdu' wa khitamihi insyaallah. Akan ada pembahasan khusus tentang ini ya nanti di pembahasan selanjutnya. Oleh karenanya tauhid itu pasti akan mendatangkan buah yang manis. Bukan sekarang. Ya. Ana pernah cerita, walid ana dulu, ya, Ustaz Ahmad Faiz hafizahullah ta'ala, diusir dari Karangduwur, ya, ketika sedang lahiran kakak ana yang kedua. Seminggu genap lahiran diusir dari Karangduwur, diusir dari sekolah bapaknya sendiri, ya, kakek ana punya sekolah MWI, kala itu diusir. Kemudian pindah ke Masjid An-Nur, ada ya, sekolah di situ, dibangunkan bangunan, diusir dari situ. Zaman itu baru melahirkan Umi ana, baru melahirkan kakak ana yang kedua, genep seminggu. Itu hasil dari dakwah tauhid, pasti dimusuhi. Walhamdulillah kita bisa rasakan buahnya yang manis sekarang ini. Dakwah tauhid tersebar luas, masya Allah, tidak terbendung. Antum kalau berkunjung ke Karangduwur, Petanahan, Kebumen, antum bisa lihat MWI, masya Allah. Oleh karenanya butuh kesabaran, butuh yang namanya tekad yang kuat, azam, butuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majelis capek, tapi kalau sabar, buahnya akan kita rasakan nanti. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwah dan akhwat semua untuk selalu bersabar dan musabarah. Tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Itu ciri orang yang ya, tidak merugi,
ciri orang yang akan beruntung, orang yang selalu menasehati dalam kebaikan dan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Karena selain orang-orang itu tidak akan menjadi orang yang beruntung, semuanya merugi. Wal 'asr, Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, semua manusia akan merugi, dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Iman harus sejalan dengan amal saleh. Enggak ada iman tanpa amal saleh, enggak ada amal saleh tanpa iman. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan tawasi dengan kebenaran dan kesabaran. Karena iman dan amal soleh ini butuh tekad yang kuat, butuh ikatan yang kuat antara kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah. Kita buktikan hadis Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Buktikan sabda Rasulullah SAW ini, perumpamaan kaum muslimin, kaum mukminin dalam cinta dan lemah lembut di antara mereka itu seperti satu badan. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, semua badan akan merasa sakit, akan merasa atau tidak akan bisa tidur, dan semua badan akan merasa demam. Maka begitu ukhuwah Islamiyah, izzatul Islam ada pada ukhuwah Islamiyah. Ya. Oleh karenanya butuh kesabaran dan musabarah. Ya. Kita cukupkan sekian karena sudah masuk waktu Isya. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.